Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan menceritakan anime berjudul Lokism. Bercerita tentang Park Hyung Suk, si cowok pendek, gembrot tidak menarik, dan selalu dibully teman-teman sekelasnya. Biar lolos dari pembuli paling nyebelin yaitu Lai Teng Sung, dia memutuskan untuk pindah ke sekolah menengah Jaewong Seol. Beberapa hari sebelum pemindahannya, Hyung Soo sadar bahwa dia tidak lagi punya bodi gembrot, pendek, dan jelek. Malah jadi punya bodi super atletis, tinggi, tampan, dan indah kencang. Dan jelas idola para cewek-cewek di sekolah. Penasaran kan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's go! Seorang murid SMA bernama Park Hyung Seok terbangun dan terkejut begitu mendapati pantulan seorang pemuda tampan dan rupawan di cermin. 2 minggu sebelumnya, Hyung Seok adalah seorang murid SMA montok cupu yang selalu menjadi korban bully di sekolah. Pada suatu hari, Hyung Seok harus menjadi anjing dan babi untuk menuruti Taesong. Meski sudah melakukan segala macam perintah Taesong, Hyung Seok tetap diajar hingga babak belur dan direndahkan. Jika ada seseorang yang bertanya keinginannya saat itu, Hyung Seok akan memberitahu bahwa dirinya hanya ingin mati. Sepulang dari sekolah, Hyung Seok meratapi kehidupan SMA-nya yang mengerikan. Karena merasa lapar, dia berniat memasak mie. Namun begitu teringat alasan orang-orang membulinya karena tubuh montoknya, rasa lapar Hyung Seok pun mendadak menghilang. Ibunya yang baru saja pulang kerja menyapa Hyung Seok dan mengambil ahli bungkus mie untuk memasaknya. Saat mie telah matang, Hyung Seok protes karena ibunya membuatkannya mie dengan telur. Dia meluapkan kekesalannya dengan menyalahkan ibunya sebagai orang yang membuat dirinya bertubuh montok. Ketika Hyung Seok menyeruput mie-nya, dia melihat wajah Taesong dan orang-orang yang membulinya. Hyung Seok merasa muak dan mengungkapkan keinginannya untuk pindah sekolah. Ibunya menduga Hyung Seok terlibat suatu masalah di sekolahnya. Namun Hyung Seok berbohong dan memberitahu dia ingin pindah karena semua murid di sekolahnya pintar-pintar, sehingga dirinya kesulitan mendapat nilai bagus. Tetapi sang ibu tidak bisa mengabulkan keinginan Hyung Seok. Karena alasan mereka pindah ke lingkungan itu adalah biaya sewa dan biaya hidupnya yang lebih murah. Ibunya mengatakan jika Hyung Seok pindah sekolah, dia akan meninggalkan teman-temannya. Mendengar kata teman dan teringat semua perlakuan yang diterimanya, membuat Hyung Seok marah kepada ibunya dan nasib menyedihkan yang diterimanya. 월세도 여기만한 것도 없고 가 돈 없는 게 내 잘못. 엄마, 에이씨! Keesokan harinya, Hyung Seok kembali ke sekolah tanpa semangat. Seorang murid perempuan yang bermain ponsel sambil berjalan secara tak sengaja menabraknya. Meski Hyung Seok mencoba menjelaskan, perempuan itu tidak memperhatikan jalan karena melihat HP. Tetap saja dia yang akhirnya meminta maaf. Saat itu Taesong muncul dan menanyakan seragam olahraganya. Hyung Seok buru-buru bangun dan bergegas menyiapkan seragam Taesong di mejanya. Pada jam pelajaran olahraga, murid laki-laki melakukan permainan dengan bertaruh 10.000 won bagi siapapun yang berhasil menendang bola mengenai kepala Hyung Seok. Taesong mengomel saat Hyung Seok menunduk menghindari tendangannya. Tetapi ketika Kim Mae-sik yang merupakan anggota klub sepak bola melancarkan tendangan, Hyung Seok tidak percaya dan langsung ambruk saat bola menghantamnya. Merasa diremehkan, Taesong pun mendatangi Hyung Seok dan memarahinya. Hyung Seok meminta maaf dan bersedia membayar 10.000 won sebagai gantinya. Taesong menganggap Hyung Seok mengasihaninya dan hal itu membuat dirinya semakin marah. Dia meninju dan menampar Hyung Seok beberapa kali. Ketika itu, ibu Hyung Seok tiba-tiba datang dan memarahi Taesong. 자, 그럼 바로 KO지. 자식아! 시켜! 우리 그냥 게임한 건데요. 게임? Dia tidak terima dengan perlakuan Taesong kepada anaknya. Taesong memberitahu dirinya hanya bermain-main dengan Hyung Seok.
Namun bagi Ibu Hyung Seok, memukuli orang tidak termasuk permainan. Hyung Seok mendengar murid-murid lainnya menganggapnya bodoh karena mengadu kepada ibunya. Merasa tidak tahan dengan semua perlakuan itu, Hyung Seok memutuskan berbohong dan membenarkan kata-kata Taesong bahwa mereka hanya bermain. Taesong meluapkan amarahnya dan menganggap ibunya telah mempermalukannya di sekolah. Tetapi murid-murid lain malah menganggap Hyung Seok durhaka karena membentak ibunya sendiri. Sepulangnya dari sekolah, Hyung Seok menemukan ibunya yang menunggunya di balik pintu untuk berbicara. Hyung Seok berniat menjelaskan apa yang terjadi, namun ibunya tiba-tiba menyetujui keinginan Hyung Seok untuk pindah sekolah dan dia sudah mengurus hal tersebut dengan wali kelas. Ibunya meminta maaf karena dirinya harus tetap tinggal di kota itu untuk bekerja dan akan mengirim uang bulanan untuk Hyung Seok. Beberapa hari kemudian, Hyung Seok akhirnya pergi meninggalkan rumah dan memulai perjalanan menuju desa lereng untuk menuju alamat kosnya. Setelah melewati ratusan anak tangga dan jalan mendaki, dia akhirnya tiba di sana. Meskipun kosannya tidak bagus, Hyung Seok merasa cukup senang karena di tempat itulah hidup barunya akan dimulai. Setelah meletakkan barang bawaannya, Hyung Seok pergi ke kota dan mendapati anak-anak muda di sana berpenampilan sangat modis. Karena terlalu terpesona dengan segala kemeriahan yang ada di sana, Hyung Seok secara tak sengaja menabrak seorang perempuan bernama Mi Jin. Hal itu mengingatkannya pada kejadian pembulian yang dialaminya. Namun perempuan itu meminta maaf dan Hyung Seok bertekad menjadi dirinya yang baru. Melihat Hyung Seok tersenyum aneh, membuat Mi Jin ketakutan. Saat itu Jin Seong datang. Jin Seong menanyakan apa yang terjadi. Namun Mi Jin yang tak ingin memperpanjang masalah mengatakan tidak ada yang terjadi dan mengajak Jin Seong pergi. Hyung Seok masih nyengir aneh dan ketika Jin Seong melihatnya mengepalkan tangan, dia langsung menghajarnya. Meski Mi Jin meminta Jin Seong untuk berhenti, dia terus memukuli Hyung Seok sampai babak belur. Orang-orang di sekitarnya merekam kejadian itu dan memostingnya di media sosial dengan judul video babi arogan dihajar habis-habisan. 뭐야? 방금 거 찍었어? Sekembalinya di kosan, Hyung Seok menangis melihat video tersebut dan membaca komentar-komentar netizen yang merendahkannya. Dia terus menangis meratapi kemalangan hingga tertidur dan saat terbangun, Hyung Seok mendapati pantulan dirinya di cermin sangat berbeda. Hyung Seok yang dilihatnya saat itu bukan lagi seorang laki-laki montok, cupu yang menyedihkan. Dia menjelma menjadi pemuda tinggi dengan perut roti sobek dan berwajah rupawan. Hyung Seok melihat dirinya yang lama tergeletak di lantai dan mencoba membangunkannya. Saat berniat menghubungi polisi sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Hyung Seok teringat semua perlakuan kejam yang diterimanya dan memutuskan menjalani kehidupan sebagai dirinya yang baru. Keesokan harinya di SMA Jaewon, Hyung Seok berjalan memasuki kelas dan diperkenalkan Pak Guru sebagai murid baru. Saat semua murid melihatnya, mereka langsung tercengang dengan ketampanan paripurna di wajah Hyung Seok. Pak Guru menyuruh Hyung Seok duduk di bangku kosong yang berada di baris belakang. Dalam perjalanan menuju bangkunya, dia mendengar para murid tak henti-henti memujinya. Hyung Seok menyadari dengan perubahan fisiknya yang sekarang, dia menerima perlakuan berbeda dibanding dirinya di masa lalu. Saat menoleh ke sekitarnya, dia terkejut begitu melihat Jin Seong dan Mi Jin yang ternyata bersekolah di SMA tersebut. Jin Seong memanggilnya dan Hyung Seok lega karena dengan penampilan barunya, dia tidak dikenali sebagai laki-laki yang dihajar kemarin. Park Ha-neul auto dandan dan terpesona mendekati Hyung Seok. 난 하늘이야. 잘 부탁. 아, 다행이다. 내가 누군지 모르는 것 같아. 너 얼굴에 김 묻었다. Saat menyadari Mi Jin juga terpesona dengan Hyung Seok, Jin Seong langsung ambyar karena gebetannya juga kelebak-kelebak gara-gara si murid baru.
Di jam istirahat, Heong-sik memasuki kantin dan Haneul membantunya menjelaskan para murid yang ada di sana berasal dari berbagai klub yang ada di sekolah. Sekembalinya ke kelas, Heong-seok ngantuk karena kemarin dia mencoba berolahraga sepanjang hari dengan tubuh barunya. Dia dibangunkan oleh Haneul saat hari sudah sore dan pelajaran telah usai. Beberapa hari kemudian, Heong-sik menyadari bahwa dirinya memiliki dua tubuh yang berbeda. Saat Heong-seok montok bangun, maka Heong-seok tampan akan tertidur dan begitu juga sebaliknya. Suatu malam Heong-seok tampan menemukan pekerjaan paruh waktu di Toserba. Awalnya bapak pemilik Toserba girang banget pas tahu kalau ada murid SMA kece badai yang pengen jadi karyawannya. Karena dengan wajahnya dia pasti bakal menarik banyak pelanggan dan mendatangkan keuntungan. Tapi ternyata orang yang akan melakukan pekerjaan itu adalah Heong-seok montok. Sehingga bapak pemilik Toserba langsung kecewa. Tapi pas tahu kalau Heong-seok montok memiliki kemampuan mengenali berbagai merek rokok, si bapak pun menerima Heong-seok kerja di tokonya. Suatu malam beberapa pelanggan datang untuk membeli rokok. Heong-seok menanyakan identitas laki-laki tersebut. Tetapi saat ditunjukkan, Heong-seok mengetahui KTP itu milik orang lain, sehingga dia tidak bisa menjual rokok kepada laki-laki tersebut. Saat itu Jin Seong yang ternyata teman si laki-laki muncul dan mengenalinya. Dia masuk ke Toserba dan mengambil sekeranjang penuh belanjaan. Jin Seong meminta Heong-seok membayar semua itu sebagai bayaran permintaan maaf. Ketika Jin Seong melihat papan namanya, dia langsung teringat dengan Park Heong-seok yang merupakan murid baru di sekolahnya. Meski secara penampilan kedua Heong-seok itu berbeda, Jin Seong kesal karena mereka sama-sama menggoda Mi Jin. Jin Seong mengurungkan niat damainya dan menghajar Heong-seok hingga babak belur untuk meluapkan kekesalannya. 미안. 저 새끼가 워낙에 다혈질이라. Setelah puas, Jin Seong mengambil foto Heong-seok dan mengancamnya akan melaporkan ke polisi agar viral. Heong-seok menangis saat mengingat perlakuan Jin Seong sama kejamnya dengan Tae Song. Dia melihat ponselnya bergetar dan menerima panggilan dari ibunya yang menanyakan kabar. Heong-seok berbohong dan memberitahu dirinya baik-baik saja, begitu juga dengan sekolahnya. Di ujung sambungan, ibunya sedang bekerja mengumpulkan kardus bekas dan harus memutuskan sambungan ketika pemilik toko mengantarkan beberapa kardus untuknya. Si pemilik toko meminta maaf karena dia hanya bisa memberi ibu Heong-seok sedikit kardus. Karena sebelumnya sudah ada orang yang mengambilnya. Ibu Heong-seok menerima kardus itu dan berterima kasih. Dia ditanya mengapa masih bekerja padahal hari sudah larut. Ibu Heong-seok mengatakan dirinya harus bekerja keras untuk membiayai sekolah putranya. Keesokan harinya, Heong-seok tampan pergi ke sekolah dan mendengar Haneul bersama Jin Seong dan gengnya membicarakan Heong-seok montok yang ditelanjangi dan dipukuli. Ia mendengar Jin Seong sengaja melakukan itu untuk mengancamnya agar bungkam. Ketika Heong-seok mendengar mereka mengatakan tentang ibunya yang akan menyesal karena telah melahirkan anak tak berguna seperti dirinya, Heong-seok kesal dan meminta Jin Seong tidak membawa ibunya ke dalam masalah tersebut. Kabar perkelahian keduanya segera tersebar ke seluruh kelas sehingga murid-murid berkumpul untuk menonton. Heong-seok mengatakan dia tidak memiliki niat untuk mengajak Jin Seong berkelahi. Hong Jae-yeol mencoba melerai Jin Seong. Tetapi dia sudah terlanjur kesal saat melihat Mi Jin lebih memperhatikan Heong-seok daripada dirinya. Heong-seok merasa aneh karena dirinya bisa melihat arah pukulan Jin Seong dan berhasil menghindarinya. Merasa dipermalukan karena tinjunya meleset di depan Mi Jun dan semua murid, Jin Seong terus mencoba menghajar Heong-seok. Tetapi semua serangannya tidak ada satupun yang berhasil mengenai Heong-seok. Meski begitu, Jin Seong berhasil memojokkan Heong-seok ke loker. Dia berniat mengakhiri dengan satu pukulan yang tak akan bisa dihindari. Tetapi semua orang terkejut saat Heong-seok menangkap tinju Jin Seong dan langsung merekam perkelahian tersebut.
Heong Seok teringat semua perlakuan buruk yang diterimanya dan menolak untuk menjadi pecundang. Ketika Jin Seok menyerangnya sekali lagi, Heong Seok menghindar dan mendaratkan satu pukulan telak yang menjatuhkannya. 피했다. 실전 파이터다. 안 되겠다. Semua murid langsung tercengang karena untuk pertama kalinya Jin Seok telah dikalahkan. Haneul semakin terpesona dengan kehebatan Heong Seok. Sementara Mi Jin tampak menarik napas lega perkelahian tersebut akhirnya berakhir. Jin Seok yang terjatuh ke lantai kesal dan malu setengah mati karena Mi Jin sang pujaan hati melihatnya dalam keadaan menyedihkan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kekalahan Jin Seok menyebar cepat ke seluruh kelas di SMA Jaewon dan mengundang para murid lain yang berkeinginan mengalahkan Park Hyung Seok. Malam harinya saat Hyung Seok montok bekerja di Toserba, dia memikirkan perbedaan cara orang menatapnya. Meski penampilan kedua Hyung Seok itu sangat berbeda, mereka adalah dirinya. Seorang pelanggan masuk ke Toserba dan terlihat gugup. Heong Seok memperhatikannya dan melihat pelanggan itu mencuri barang lalu berlari kabur. Heong Seok langsung mengejarnya dan berakhir di sebuah gang buntu. Dia melihat pencuri yang bernama Park Jin Ho bertemu dengan beberapa orang. Rupanya Ji Ho hanya menuruti perintah orang itu untuk mencuri. Salah satu dari mereka memiliki foto saat Heong Seok ditelanjangi dan mengancamnya akan menyebarkan foto itu jika dia tidak bungkam. Namun jika membiarkan pencurian itu begitu saja, Heong Seok akan dipecat dan kehilangan pekerjaan. Akhirnya orang-orang itu memutuskan mengadu Heong Seok dan Ji Ho berkelahi. Tetapi Heong Seok hanya diam dan membiarkan Ji Ho memukulinya. Saat itu Basko datang dan mengusir semua berandalan. Keduanya berterima kasih kepada Basko. Heong Seok kemudian mengetahui Park Jin Ho adalah teman satu kelasnya. Ketika Basko menyadari Ji Ho adalah teman sekelas Park Hyung Seok, dia meminta Ji Ho memperingatkan Hyung Seok untuk tidak sombong dan tiba-tiba saja menangis. Keesokan harinya di sekolah, Hyung Seok mendapati Park Jin Ho tidak masuk kelas. Di jam istirahat, dia makan di kantin bersama Haneul dan menanyainya tentang Basko. Haneul memberitahu Basko adalah seorang murid dari kelas arsitektur yang memiliki nama asli Lee Eun-ti, sekaligus ketua geng Brun Knukle. 3 murid laki-laki mendekati mereka dan memberitahu Basko adalah si kejam bodoh yang benci orang keren dan hanya baik kepada orang lemah. Saat itu Basko dan gengnya masuk ke kantin dan melihat ke arah mereka. Heong Seok berniat membahas kejadian kemarin, namun dia ingat bahwa Heong Seok yang bertemu dengan Basko malam itu adalah dirinya yang lain. Basko sepertinya salah paham dan mengiranya ingin balas dendam. Heong Seok tidak berkutik saat Basko mencengkeram bahunya. Semua murid yang ada di kantin langsung tertarik dengan pertarungan keduanya. Heong Seok malah merasa sakit di bahunya dan meminta maaf karena dia mengira Basko adalah seseorang yang dikenalinya, sehingga dia mengajaknya berbicara. Heong Seok melepaskan cengkeraman tangan Basko di bahunya dengan satu tangan dan membuat semua orang terkejut. 짓마라. 사람하고 착각했나봐. 말을 건 건데. Beom Ji yang merupakan anggota Brun Knukle memisahkan keduanya dan mengajak Basko pergi. Seorang temannya mengungkapkan ketidaksukaannya atas apa yang dilakukan Beom Ji. Seharusnya mereka membiarkan Basko menghabisi Heong Seok. Beom Ji mengatakan jika pertarungan berlanjut, Basko lah yang akan terluka. Melihat kehebatan Heong Seok yang dapat melepaskan diri dari cengkeraman bahu Basko, ketiga murid laki-laki sebelumnya mendekati Heong Seok dan memujinya. Mereka kemudian mengungkapkan keinginannya untuk berteman dan mengajaknya bermain di luar. Heong Seok senang karena setelah sekian lama, akhirnya ada orang yang berkeinginan menjadi temannya. Sehingga dia menerima ajakan tersebut dan menemui mereka malamnya di kedai kelezatan Jegol. Namun sesampainya di sana, Heong Seok melihat Haneul dan ketiga teman laki-lakinya minum dan merokok bersama.
Ia merasa sebagai murid SMA, mereka belum boleh melakukan hal tersebut. Meski begitu, Hyung-sik tetap duduk di antara mereka dan menolak minum. Jin-seong muncul dan rupanya juga ikut bergabung bersama mereka. Hyung-sik dipaksa minum dan mereka berjanji akan mengantarnya pulang jika mabuk. Tetapi Hyung-sik menolak dan menceritakan dirinya tinggal bersama seorang teman. Ketika ditanya lebih jauh tentang temannya, Hyung-sik memberitahu temannya putus sekolah dan hanya keluar untuk bekerja saat malam. Ketika temannya malah membayangkan kalau Hyung-sik tinggal dengan pria menyeramkan. Untuk mengalihkan topik dari dirinya, Hyung-sik menanyakan Mi-jin. Namun dia diberitahu Mi-jin tidak suka acara kumpul-kumpul yang mereka lakukan dan tidak suka perkelahian. Mereka menganggap Mi-jin adalah seorang gadis polos yang berbeda dengan Haneul. Hyung-sik menanyakan bagaimana Jin-seong bisa berpacaran dengan Mi-jin karena keduanya sangat berbeda secara sifat. Haneul mengatakan Jin-seong dan Mi-jin tidak berpacaran. Dia hanya mengajak Mi-jin untuk berkencan. Hyung-sik meminta maaf karena selama ini dia mengira Jin-seong adalah kekasih Mi-jin. Hyung-sik panik saat melihat Jin-seong menatapnya dengan marah, namun ternyata dia malah tertawa dan menganggap Hyung-sik adalah orang yang hebat. Jin-seong mendekati Hyung-sik dan menuangkan minuman untuknya. Mereka semua lega karena Jin-seong dan Hyung-sik sudah berbaikan. Saat itu Hyung-sik mendengar bahwa ketika temannya lah yang memerintahkan Ji-ho untuk mencuri Ditto Serba dan tertawa-tawa sambil membahas video yang mereka rekam. Mengingat kejadian itu membuat Hyung-sik kesal dan menenggak minuman di gelasnya. Berada di bawah pengaruh alkohol, Hyung-sik merebut ponsel temannya dan menghancurkannya lalu pingsan. Sementara itu di rumah, Hyung-sik montok panik karena dirinya terbangun tanda Hyung-sik tampak telah kehilangan kesadaran. Dia mencoba untuk tidur tetapi usahanya gagal. Hyung-sik memutuskan pergi ke tempat Hyung-sik satunya dan terkejut saat melihat orang-orang yang membulinya ada di sana. Hyung-sik berbohong dan menjelaskan Hyung-sik yang pingsan adalah temannya dan dia disuruh oleh teman sekosnya untuk menjemputnya pulang. Setelah keluar dari kedai, mereka melihat mesin tinju. Jin-seong mengajari kuda-kuda kepada Hyung-sik dan melancarkan pukulan ke mesin tersebut. Teman-temannya memuji kekuatan tinjunya, namun bagi Jin-seong pukulannya sudah tidak ada artinya karena dapat dihindari. Jin-seong meminta Hyung-sik untuk tidak membiarkan dirinya dipukuli lagi. 이 상태에서 앞으로 내디디면서 볼에 딱 붙여서 가도하고 봤자 피해버리면 아무 소용없지만. Setelah Jin-seong dan yang lainnya pergi, Hyung-sik mencoba mempraktekkan kuda-kuda yang diajarkan Jin-seong. Dia menghantamkan tinjunya ke mesin, namun buru-buru teringat bahwa dia harus segera membawa Hyung-sik satunya pulang. Saat itu geng Brun Genukle tiba di sana. Basco melihat mesin tinju yang robek akibat pukulan Hyung-sik. Basco mencoba memukulnya dan berhasil memecahkan rekor. Meski dipuji teman-temannya karena dapat memecahkan rekor dengannya yang terluka, Basco tidak terlihat senang. Keesokan harinya di kelas, Hyung-sik melihat Ji-ho akhirnya masuk sekolah. Dia mengajak Ji-ho ke kantin untuk makan bersama. Jin-seong dan yang lain mengamati keduanya dari kejauhan dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa akrab. Di saat yang bersamaan, ibu Hyung-sik berkunjung ke kosnya dan terkejut saat menemukan Hyung-sik malah tidur dan tidak sekolah. Sepulangnya dari sekolah, Hyung-sik menemukan ibunya dan berpura-pura menjadi teman Hyung-sik. Saat ibunya berniat membangunkan Hyung-sik, dia melarangnya. Hyung-sik kemudian menceritakan dirinya tinggal di sana agar bisa patungan dan berhemat. Dia juga memberitahu ibunya kalau Hyung-sik sibuk bekerja paruh waktu saat malam. Hyung-sik mengajak ibunya pergi ke kafe untuk mengobrol. Ibunya mengetahui kalau Hyung-sik rupanya sangat populer. Ketika melihat harga minuman di kafe itu sangat mahal, ibunya meminta air putih saja. Namun Hyung-sik akhirnya memesankan americano untuk ibunya. Dia kemudian memberitahukan kalau namanya juga sama dengan Hyung-sik, dan ibunya terlihat senang sekaligus terkejut dengan kebetulan tersebut.
Sementara itu, Basku yang berada di sana untuk mengawasi Hyang Seok diperintahkan Beom J yang bekerja paruh waktu di kafe itu untuk tidak membuat keributan, karena dirinya bisa dipecat. Beom J memberitahu wanita itu sepertinya ibu temannya. Basku mendengar Hyang Seok menceritakan temannya yang bekerja paruh waktu. Ibu Hyang Seok mengungkapkan bahwa anaknya selama ini selalu dibully dan dia merasa bersalah karena tidak bisa menjadi ibu yang melindungi anaknya. Hyang Seok berbohong bahwa selama di sekolah barunya, Hyang Seok sudah tidak dibully dan sangat akrab dengan temannya. Ibunya lega dan merasa sangat senang karena anaknya memiliki teman sebaik Hyang Seok. Meski begitu, Hyang Seok merasa dirinya bukan anak yang baik karena dia pernah membentak ibunya sendiri. Beom J melihat Basku mulai emosi, mendekati Hyang Seok dan ibunya untuk mengalihkan perhatian. Ia menawarkan bantuan untuk keduanya. Ibu Hyang Seok hanya meminta izin untuk membawa kardus tak terpakai yang ada di pojokan. Setelah diizinkan membawanya, Hyang Seok kemudian mengetahui kalau ibunya selama ini bekerja sebagai pemulung untuk membiayai sekolahnya. Ibu Hyang Seok memintanya untuk tidak menceritakan pekerjaan itu kepada anaknya. Ia juga meminta untuk selalu menjadi teman baik Hyang Seok. Saat ibunya memberi Hyang Seok sedikit uang sebagai ganti americano, dia menolak dan memberitahu bahwa dirinya masih memiliki cukup uang. Namun ibunya mengatakan jika Hyang Seok menolak, dirinya merasa malu untuk menemui anaknya lagi. Hyang Seok akhirnya menerima uang itu, menawarkan ibunya untuk bertemu dengan anaknya sebelum pergi. Namun ibunya menolak dan memberitahu dia datang untuk mengantarkan makanan saja. Meski Hyang Seok mungkin akan marah karena dirinya membawa makanan terlalu banyak. Namun Hyang Seok meyakinkan kalau anaknya akan sangat senang dan sangat berterima kasih atas semua kebaikan ibunya. 와서 더 살찐다고 화내지 않을까? 형석이는 보고 가셔도 되겠어요? 됐어. 너무 죄송합니다. 아유 죄송합니다. Mendengar hal itu, ibunya sangat senang dan berjanji akan kembali lagi membawa makanan untuk keduanya. Saat ibunya pergi, Basku muncul di belakangnya dan memberitahu dirinya sudah melihat dan mendengar apa yang terjadi. Dia mengajak Hyang Seok ke suatu tempat untuk bertarung. Hyang Seok bingung dengan alasan Basku menantangnya. Basku menganggap Hyang Seok melakukan pembulian dan mengambil uang ibu temannya. Hyang Seok mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman di antara mereka. Namun Basku tidak bersedia mendengar alasannya dan menyuruh Hyang Seok mengembalikan uang yang diterimanya. Hyang Seok menolak dan menganggap apa yang dilakukan Basku adalah penindasan. Karena tidak ada pilihan selain menghadapi Basku, dia bergerak untuk menghindari semua serangan tersebut. Hyang Seok menyadari pukulan Basku sekeras palu dan sangat berbahaya jika sampai terkena. Dia berusaha menghindarinya, namun salah satu pukulan itu mengenai wajahnya dan menggoreskan luka. Ketika Basku melompat untuk menendangnya, Hyang Seok melancarkan pukulan yang menggagalkan serangan tersebut. Hyang Seok merasa dirinya tidak akan bisa mengalahkan Basku. Ia kemudian teringat kuda-kuda yang diajarkan Jin Seong dan mencoba mempraktekannya dalam pertarungan. Meski pukulan awalnya sempat meleset, Hyang Seok berhasil menghindari terjangan pukulan Basku dan melancarkan pukulan lain yang berhasil menjatuhkannya. 이사 중심은 엉덩이 권투. 하여간 왜 지 맘대로 Park Beom J tiba di sana dan melihat Basku yang terkapar di hadapan Hyang Seok. Dia menutupi tubuh Basku dengan jaket dan meminta Beom J mengurusnya. Basku pun mengakui kekalahannya dari Park Hyang Seok kepada Beom J. Malam harinya Hyang Seok kembali bekerja di Toserba. Dia mengingat pertarungannya dengan Basku dan memikirkan bagaimana dirinya bisa mengalahkannya. Saat itu Basku datang membeli susu di Toserba dan meminta maaf karena dia tidak bisa merebut uang tersebut. Dia menyuruh Hyang Seok berlatih agar menjadi lebih kuat. Setelah Basku pergi membayar susu yang dibelinya, Hyang Seok mencoba melakukan push up. Saat itu seorang perempuan cantik masuk ke Toserbanya untuk membeli beberapa barang dan minuman.
Heong Seok meminta maaf dan bergegas pergi ke kasir untuk melayani transaksi pembelian tersebut. Perempuan itu meninggalkan energi drink untuk Heong Seok dan memintanya berolahraga dengan semangat. Heong Seok kemudian mencoba melakukan sit up, namun karena kondisi perutnya dia kesulitan setengah mati melakukannya. Ya. Keesokan harinya di sekolah, seorang murid bernama Lee Namsu dari kelas mode menjadi bahan pembicaraan murid-murid karena memakai sepatu mahal yang merupakan edisi terbatas. Namun ternyata Jin Seong juga memakai sepatu yang sama dengan Namsu. Teman-teman Jin Seong menganggap Namsu meniru Jin Seong. Tetapi Namsu menjelaskan meski modelnya sama, ukuran sepatu mereka berbeda. Jin Seong mengatakan Namsu tidak membeli sepatu itu dengan uangnya dan mengajak teman-temannya pergi. Ketika temannya menggoda Jin Seong karena belakangan ini bersikap terlalu baik, Jin Seong menatap mereka yang langsung membuat ketiganya mingkem. Di dalam kelas, Lee Namsu sengaja memamerkan cincin korme Hertz yang sedang ngehits dan berharga mahal kepada teman-temannya. Namun Hong Jae-yeol muncul dengan kelima jari yang memakai cincin tersebut. Para murid perempuan langsung tercengang dengan total harga cincin yang dipakai Jae-yeol. Selain itu dia juga memakai arloji Hublot edisi terbatas. Haneul mendekati Jae-yeol yang menanyakan di mana dia mendapatkan barang-barang premium tersebut. Namun Jae-yeol hanya diam dan menolak untuk memberitahunya. Min Jin memuji selera Jae-yeol yang pandai memilih merek. Jin Seong menganggap Jae-yeol pasti orang berduit banyak karena dia memakai barang mewah dari ujung rambut hingga kaki. Haneul menyayangkan penampilan Jae-yeol yang berkelas, tetapi laki-laki itu sangat pendiam dan dingin. Saat itu Heong Seok masuk ke kelas dan membuat murid-murid perempuan melupakan keberadaan Jae-yeol. Mereka langsung mengerubung Heong Seok dan memuji ketampanannya yang menyerupai pangeran. Heong Seok menyapa Ji-ho yang juga baru datang dan membuat para murid perempuan menganggapnya berarti malaikat karena mau berteman dengan siapa saja. Mereka langsung mengajak Heong Seok berpacaran dan mengajaknya berkencan. Sementara para murid laki-laki membahas keberadaan Heong Seok yang telah mengalahkan pesona Jin Seong di kelasnya. Namsu menganggap Heong Seok adalah gembel karena dia selalu menggunakan tas dan sepatu yang sama setiap hari. Meski begitu, ia kesal karena para murid perempuan tetap mengidolakannya. Di kelas lain, anggota Brun Knukle menanyakan kepastian bahwa Basko telah dikalahkan Heong Seok, sehingga dia tidak berani masuk kelas. Beomji menerima pesan dari Basko yang memberitahu dirinya baik-baik saja dan harus pergi ke tempat perbaikan ponsel karena layarnya rusak. Akhirnya Beomji memberitahu kepada anggota Brun Knukle bahwa Basko baik-baik saja dan meminta mereka menunggu perintahnya. Saat jam istirahat, Heong Seok melihat seorang murid laki-laki yang ditindas dan diperintah untuk mengembalikan seragam olahraga. Hal itu membuat Heong Seok teringat dengan dirinya di masa lalu. Dia mendatangi murid-murid yang melakukan penindasan tersebut dan berniat menolongnya. Namun Pak Guru datang lebih dulu dan membubarkan keributan tersebut. Heong Seok mengulurkan tangan untuk membantu murid yang dibuli. Tetapi uluran tangannya ditolak dan murid itu berlalu pergi. Di kelas ketika pelajaran berlangsung, Hong Jae-yeol diam-diam memperhatikan penampilan Heong Seok. Saat sekolah telah usai dan semua murid pulang, Heong Seok menerima telepon dari ibunya yang berniat datang ke kosnya. Karena besok adalah hari ulang tahunnya. Namun Heong Seok mengatakan ibunya tidak perlu datang karena besok dirinya harus kerja. Ibunya menyadari perubahan suara Heong Seok yang terdengar berbeda. Heong Seok beralasan dirinya sedang flu. Hong Jae-yeol yang masih berada di kelas secara tak sengaja jadi ikut mendengar pembicaraan tersebut. Malam harinya Heong Seok kembali bekerja di Toserba. Dia baru menyadari bahwa saat berada di tubuh Heong Seok tampan, suaranya juga berubah sehingga dirinya harus berhati-hati jika bicara di telepon. Saat itu perempuan yang pernah datang ke Toserba datang untuk berbelanja dan menyapa Heong Seok.
Perempuan itu menanyakan apakah Hyong Seok masih berolahraga. Menyadari perempuan cantik yang mengajaknya berbicara, Hyong Seok pun langsung tersipu. Keesokan harinya, Hyong Seok mengajak murid laki-laki yang dibully kemarin untuk makan siang bersama di kantin. Laki-laki itu mengungkapkan ketidaknyamanannya dan merasa aneh karena seorang yang sempurna seperti Hyong Seok mau bergaul dengannya. Murid-murid lain yang ada di kantin juga membahas hal tersebut dan bertanya-tanya mengapa Hyong Seok bergaul dengan para pecundang. Salah seorang teman jenis yang juga kesal karena Hyong Seok yang berteman dengan Ji-ho. Ia jadi tidak bisa menyuruh Ji-ho mencuri lagi. Mereka meminta Jin Seng melakukan sesuatu. Tetapi Jin Seng menolak karena dia bosan mengganggu mereka yang lemah. Sementara teman-teman Jin Seng terkejut dengan perubahannya, Mi Jin tampak menyukainya. Di meja yang lain, murid yang diajak makan bersama Hyong Seok menanyakan alasan mengapa dia bersikap sangat baik kepada orang seperti dirinya. Hyong Seok mengatakan dirinya hanya ingin berteman dan tidak membeda-bedakan. Ketika Hyong Seok mengambil air minum, geng Kim Nam-soo menghina penampilan gembelnya. Sementara geng Burun Knukle diam di tempat sambil mengamati Hyong Seok. Hong Jae-yel yang duduk di mejanya seorang diri, diam-diam mengamati semua hal tersebut. Sepulang sekolah, beberapa anggota Burun Knukle merasa perintah yang disampaikan Beomji untuk menyuruh mereka tetap diam, hingga menerima perintah dari Basco hanya karangan Beomji. Karena Beomji bukan ketua geng Burun Knukle, mereka memutuskan untuk tidak menurutinya dan berniat mengalahkan Hyong Seok. Di perjalanan pulang sekolah, Hyong Seok bertemu dengan Hyong Ji-yeol yang memberinya tas besar berisi banyak hadiah. Hyong Seok terkejut dan menanyakan bagaimana Jae-yeol tahu hari ulang tahunnya. Hyong Seok terharu karena selama ini ia belum pernah menerima hadiah. Saat Hyong Seok bertanya hari ulang tahunnya, Jae-yeol telah pergi dan meninggalkan banyak tas lain yang berisi hadiah untuk Hyong Seok. Sementara itu di suatu gang, beberapa anggota Burun Knukle yang berniat menghabisi Hyong Seok telah dibuat babak belur oleh Hong Jae-yeol. Keesokan harinya di sekolah, Kim Nam-soo dan gengnya berniat mempermalukan Hyong Seok di depan semua orang dengan menanyakan merek dari outfit yang dipakainya. Namun ketika Hyong Seok masuk, mereka terkejut karena dia menggunakan barang branded dari ujung kaki hingga kepala. Haneul menanyakan dari mana Hyong Seok mendapatkan barang mewah itu semua. Hyong Seok melihat Jae-yeol sekilas dan memberitahu dia mendapatkannya dari seorang teman. 들어오면 여자애들이 몰려들 거야. 그때 로즈와일러 백팩 발렌티노. Di hari yang berbeda, Dae-hwa mengikuti audisi menyanyi yang diadakan oleh sebuah label rekaman. Namun karena penampilannya yang tak dianggap menarik, Dae-hwa tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan suaranya dan lagu yang ditulisnya. 바로 이 구역을 플렉스. 내가 짓는 여기 오디션 합격자가 나와서 딱 한 번만 들어주세요. 교식이 Keesokan harinya di sekolah, Dae-hwa melihat pengumuman pendaftaran festival Jeonwon ke-10. Ia mendengar keributan saat Hyong Seok baru saja masuk. Para murid perempuan memuja Hyong Seok dan membicarakan saat dia menolong Dae-hwa yang dibully oleh Jin Hon Bin. Mendengar hal itu membuat Dae-hwa marah karena kebaikan Hyong Seok, malah membuatnya terlihat semakin aneh di mata semua orang. Di kelas saat Dae-hwa mencoba menulis lagu, Jin Ho Bin menendang mejanya hingga terbalik. Dia menghina Dae-hwa yang gagal dalam audisi kemarin dan menendangnya. Ho Bin bersama teman-temannya menyuruh Dae-hwa untuk sadar diri karena dia hanya orang aneh. Sepulang sekolah, Dae-hwa melihat poster festival dan memutuskan mengambil formulir pendaftaran. Ia kemudian mampir ke warung neneknya dan ditawari makan tteokbokki. Namun Dae-hwa menolak karena itu adalah jualan sang nenek. Saat itu Jin Ho Bin dan kedua temannya datang. Mengenali mereka adalah teman Dae-hwa, nenek pun menawari ketiganya untuk makan. Dae-hwa kesal karena mereka menghabiskan semua jualan nenek dan tak membayar sepeser pun. Nenek tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia jadi bisa pulang cepat. 그래. 마지막 깃발이 내 거.
야, 많이 먹어. 구야, 잘 먹네. 나도 Nenek membungkuskan kimbap untuk Hobin dan yang lain dan memintanya bersikap baik kepada cucunya. Tetapi Deokua mendengar mereka menghina makanan nenek dan melihat mereka membuang kimbap yang diberikan. Keesokan harinya di sekolah, Deokua melihat coretan di papan tulis yang menghina topoki buatan neneknya. Hobin muncul di belakangnya dan menendangnya karena menghalangi jalan. Saat jam istirahat, di kantin Hobin merobek formulir pendaftaran Deokua yang berniat menyanyi di acara festival sekolah. Ia memperingatkan Deoku untuk tidak ikut festival karena dia hanya akan mempermalukan sekolah. Park Jin-ho memberitahu dirinya juga dibully seperti itu sebelum berteman dengan Hyung Seok. Ia melihat Hobin menendang Deokua, menyuruhnya mengambilkan makanan dan minum. Saat kembali ke meja, dia malah dijegal dan jatuh. 그리고 개짱나는 그랬는데 흘리냐? 다시 또. Merasa muak dengan perundungan yang terjadi di mana-mana dan mengingatkannya pada masa lalunya sendiri, membuat Hyung Seok kesal. Dia mendekati Hobin dan terkejut saat menyadari Jia Yeol dan Jin Seong ikut berdiri di sebelahnya. Jin Seong memberitahu Mi Jin bahwa dia tidak akan berkelahi. Saat itu geng Brun Knukle juga bergabung. Hyung Seok mendengar pembicaraan Hobin dan Basko. Ia mengetahui bahwa Basko mengarang cerita dengan bertarung melawan belasan orang, sehingga tidak masuk kelas selama beberapa hari. Hobin kesal karena dirinya jadi dikeroyok banyak orang. Akhirnya dia memutuskan pergi melupakan urusannya dengan Deokua. Basko menanyakan alasan Hyung Seok membela Deokua. Hyung Seok memberitahu dirinya tidak bisa diam saja melihat perundungan di depan matanya. Namun Basko kembali salah paham dan menganggap Hyung Seok sengaja melakukan itu untuk membuat Deokua menjadi pesuruhnya. Basko berjanji bahwa suatu saat dia akan mengalahkan Hyung Seok. Sementara itu murid-murid lain di kantin membicarakan jika Jin Seong, Basko dan Hyung Seok membentuk aliansi, maka Hobin dan gengnya tidak ada apa-apanya. Murid-murid perempuan mengerubung Hyung Seok dan memuji kebaikan hatinya yang menolong Deong Huak dari perundungan. Hyung Seok mendatangi Deong Hua untuk membantunya bangun. Namun Deong Hua menolak uluran tangannya dan pergi begitu saja. Malam harinya di kos, Hyung Seok bertukar tubuh dengan Hyung Seok satunya untuk bekerja di tok serba. Dia memperbaiki formulir pendaftaran Deong Hua yang dirobek Hobin. Hyung Seok memikirkan, meski dirinya saat ini memiliki dua tubuh, mereka adalah orang yang sama. Hyung Seok menyadari bahwa dirinya masih seorang lemah yang tak ada bedanya. Keesokan harinya, Hyung Seok menunggu Deokua di depan sekolah. Dia mengembalikan formulir Deokua, namun Deokua menolak menerimanya. Ia merasa kesal dengan perlakuan baik Hyung Seok dan menganggapnya sengaja melakukan itu agar populer. Deokua mengatakan semua hal yang membuat hidupnya sulit akan diubahnya menjadi lirik lagu rap karena dia ingin menjadi seperti Eminem. Hyung Seok kemudian mengetahui bahwa Deokua sangat menyukai Eminem karena memiliki masa lalu kejam di mana dia juga dirundung karena miskin. Namun akhirnya Eminem membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah penyanyi rap hebat. Di kelas, Hobin bersama gengnya membahas dia akan tampil di acara festival bersama Jeonggi dan akan menjadi pemenang. Namun kegembiraannya luntur saat melihat Deokua masih berusaha keras menulis lirik lagu. Sore harinya mereka mengajar Deokua hingga babak belur. Hobin merebut buku berisikan kumpulan lirik yang ditulis Deokua dan merobeknya. Di dalam sekolah, Haneul berniat mengajak Hyung Seok berkencan dan menanyakan rencana Hyung Seok malam ini. Namun Hyung Seok mengatakan dia masih harus tinggal di sekolah untuk menyelesaikan hukumannya membersihkan kelas karena hampir berkelahi dengan anak-anak kelas vokal. Haneul merasa Hyung Seok seharusnya tidak menerima hukuman tersebut karena dia hanya menolong teman yang dirundung. Ia kemudian melihat Hyung Seok memperhatikan poster pendaftaran konser festival. Haneul menyarankan Hyung Seok untuk ikut karena dia pasti menang. Saat Hyung Seok kembali ke kelas untuk bersih-bersih,
Dia memikirkan ucapan Haneul dan membayangkan dirinya yang berada di atas panggung. Meski diam-diam sangat suka bernyanyi, Heongseok tidak memikirkan dirinya akan bernyanyi di depan banyak orang. Daegu mendengar suara seseorang bernyanyi dan berlari ke kelas. Dia terkejut saat mengetahui Heongseok lah pemilik suara merdu tersebut. 나랑 같이. Daegu merasakan harapan dalam suara Heongseok dan mengajaknya menjadi partner dalam festival konser. Keesokan harinya, Daegu mengajak Heongseok mampir ke rumahnya untuk latihan. Namun memikirkan Heongseok adalah anak orang kaya, ia merasa malu dengan keadaan rumahnya. Heongseok mematikan lampu dan mengingatkan bahwa Daegu harus berhemat listrik. Dia juga membantu Daegu membereskan kertas koran yang berceceran sambil memberitahu kertas itu akan sangat berguna untuk menyerap kelembapan dan berbagai hal lain. Daegu memuji pengetahuan mengatur rumah Heongseok dan memberitahu dirinya mempelajari itu semua dari ibunya. Heongseok menanyakan komentar Daegu tentang nyanyiannya. Daegu mengatakan Heongseok memiliki suara yang bagus dan jika dikombinasikan dengan rapnya, mereka akan pasti memenangkan festival. Daegu menunjukkan rekaman lagu yang dinyanyikan Heongseok dan mengatakan dirinya menyukai melodi lagu tersebut. Saat ditanya tentang lagu itu, Heongseok bingung menjelaskannya. Dia menceritakan dirinya biasa menyenandungkan setiap kali hidupnya terasa sulit dan sepi. Heongseok merasa itulah cara yang dilakukannya setiap kali ingin lari dari kenyataan. Daegu memberitahu karena lagu Heongseok terlalu pendek, dirinya menambahkan liriknya ke dalam lagu tersebut. Mengetahui Daegu memiliki kemampuan menulis lagu, Heongseok pun merasa kagum. Malam harinya Heongseok meminta maaf dirinya tidak bisa berlatih lama karena harus kerja paruh waktu. Daegu kemudian menyarankan mereka untuk berlatih saat makan siang. Saat mendengar suara keroncongan perut Heongseok, Daegu meminta maaf karena dirinya tidak menyuguhkan makanan apapun ketika mereka latihan. Namun Heongseok tidak mempermasalahkannya, karena berkat Daegu dirinya bisa mendengar lagu bagus. Dalam perjalanan pulang, Daegu mengajak Heongseok mampir ke warung topoki neneknya. Heongseok memberi salam kepada nenek Daegu. Saat mendengar nenek menawari Heongseok mampir dan mencoba topokinya, Daegu teringat perlakuan Hobin. Heongseok mengatakan ia menghargai undangan nenek, namun saat ini dirinya belum lapar. Di hari berikutnya, Hobin dan Jeonggi mendatangi label rekaman mereka dan diperlihatkan lagu yang akan mereka nyanyikan. Sang produser memberitahu ia membayar mahal seorang penulis lagu terkenal untuk menciptakannya. Ia menyarankan keduanya menyanyikan lagu itu di acara festival untuk mengetahui reaksi para penonton. Jika orang-orang menyukainya, maka itu akan menjadi lagu debut Hobin. Di halaman sekolah, Heongseok dan Jiho terpesona dengan lagu yang ditulis Daegu. Jiho bahkan sampai berkaca-kaca saat mendengar lagu tersebut. Daegu mengungkapkan, ia sebenarnya merasa khawatir Heongseok tidak dapat membawakan lagu itu dengan baik, karena mereka berdua hidup di dunia yang berbeda. Tetapi Heongseok mengucapkan terima kasih karena lagu yang diciptakan Daegu memang sangat bagus. Daegu mengatakan suara Heongseok cukup menarik, namun dia memiliki kemampuan vokal yang lemah. Saat ini waktu mereka hanya 2 minggu sampai festival, dan meski berlatih setiap hari, Heongseok tetap kesulitan untuk mencapai sempurna. Sehingga mereka harus tetap fokus untuk melakukannya sebaik mungkin. Sore harinya setelah selesai latihan, Heongseok memberitahu tenggorokannya sakit. Daegu meminta Heongseok menjaga pita suaranya dan jangan berlebihan ketika latihan. Malam harinya Heongseok bertukar tubuh untuk bekerja di Toserba. Dia mencoba berlatih dengan tubuh tersebut dan menyadari tenggorokannya tidak sakit. Saat dirinya mencoba menyanyikannya, seorang pelanggan perempuan datang dan memuji suaranya. Heongseok masih ingat perempuan tersebut. Dia membeli permen penyegar dan memberikannya kepada Heongseok agar semangat berlatih. Keesokan harinya, Daegu senang karena kemampuan bernyanyi Heongseok meningkat pesat. Dia menyarankan Heongseok melakukan improvisasi di beberapa bagian lagu.
Sepulang sekolah, Hobin dan gengnya yang mengetahui Deokuwa akan ikut festival dengan Heong Seok menangkap Deokuwa dan mengajarnya hingga babak belur. 머리 좀 굴렸나? 전학생. 야, 너도 Mereka meminta Jiho juga menghajar Deokuwa. Namun Jiho lega karena Hobin mendapat telepon dari agensi yang menyuruhnya datang untuk latihan. Jiho meminta maaf karena dirinya hampir memukuli Deokuwa. Dia merasa kesal karena dirinya sangat tidak berguna. Malam harinya Heong-suk berlatih sambil bekerja di Toserba. Dia terkejut saat melihat Jiho dan Deokuwa yang muncul. Heong-suk nyaris lupa bahwa keduanya tidak mengenali penampilannya saat ini. Rupanya Jiho ingin meminta maaf atas pencurian yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu dan menceritakan perundungan yang dialaminya. Mendengar masa lalu sulit yang dilalui Jiho, Heong-suk juga menceritakan perundungan yang dialaminya. Ketiganya kemudian menjadi akrab saat menyebutkan perundungan-perundungan yang telah mereka alami selama ini. Jiho mengungkapkan, sejak kedatangan Heong-suk hidupnya mulai menjadi lebih baik dan mereka sudah jarang menerima perundungan. Saat Jiho dan Deokuwa menceritakan kebaikan Heong-seok, Basco muncul dan memastikan semua cerita kebaikan Heong-seok yang didengarnya. Jiho membenarkan bahwa Heong-seok adalah orang yang baik, selalu mengajak mereka makan bersama dan tak pernah minta imbalan apapun. Heong-seok meluruskan dugaan Basco yang mengira Heong-seok satunya mengambil uang ibunya. Basco pun menyadari bahwa selama ini dia salah menilai Heong-seok. Sebagai ucapan terima kasihnya, dia menawarkan Heong-seok menemuinya jika ingin melakukan latihan fisik dan berjanji akan membantunya menjadi kuat. Keesokan harinya, Heong-suk latihan di sekolah. Saat dia baru saja selesai menyanyikan lagu, Deokuwa dan Jiho bertepuk tangan. Heong-suk senang karena latihannya menggunakan dua tubuh ternyata sangat membuahkan hasil. Ia memuji Deokuwa yang telah mengaransemen lagu itu sehingga menjadi mengagumkan. Deokuwa merasa yakin bahwa mereka memiliki peluang menjadi pemenang festival. Akhirnya hari festival pun tiba. SMA Jaewon dipenuhi booth pameran para murid yang menjual berbagai barang kreasi sesuai kelas masing-masing. Sementara itu, Jin Sing menawarkan siapa saja yang ingin mencoba mengalahkannya bisa membayar 5.000 won. Dan jika berhasil bertahan dalam duel tersebut selama 1 menit, dia akan mendapat 10.000 wonnya kembali. Di sisi lain, Heong-suk mengungkapkan kegugupannya karena sebentar lagi konser akan segera dimulai. Deokuwa meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja dan hanya perlu melakukannya seperti latihan. Saat itu, Heong-suk melihat perempuan cantik yang dikenalinya saat bekerja di Toserba. Ia mengejar perempuan itu dan menyapanya. Namun perempuan itu tidak mengenali penampilan Heong-suk saat ini dan bersikap sangat ketus. Pengawal perempuan tersebut yang bernama Jong Geon mengajar Heong-seok. Meski bisa mengenali beberapa serangan di awal, Heong-seok ambruk begitu terkena satu serangannya. Basco tiba-tiba muncul dan mengatakan dirinya adalah teman Heong-seok. Dia mencoba bertarung melawan Jong Geon, tetapi kemampuan bertarungnya tidak cukup untuk mengimbanginya. Pertarungan tersebut baru berhenti saat perempuan itu mengajak Jong Geon pergi. 웃기네. 오빠, 이대로면 Basco menanyakan siapa orang yang dilawannya. Heong-suk memberitahu dirinya juga tidak mengenali laki-laki tersebut. Ia menerima sebotol susu yang diulurkan Basco kepadanya dan mengucapkan terima kasih. Basco mengatakan jika dirinya melawan Heong-suk lagi, dia pasti akan menang. Saat mendengar konser telah dimulai, Heong-suk berlari ke belakang panggung untuk bersiap dengan Deokuwa. Hong Jae-yeol meminjamkan topinya kepada Heong-seok sebagai bentuk dukungannya kepada mereka. Di sana mereka bertemu dengan Hobin dan Jeonggi yang baru saja dipanggil untuk naik ke atas panggung. Heong-seok dan Deokuwa mengintip penampilan mereka dan mendapati reaksi para penonton yang sangat menyukai penampilan tersebut. 거기서 우리 하는 거나 잘 봐. Deokuwa mengakui lagu yang dinyanyikan Hobin dan Jeonggi memiliki kualitas tinggi karena dibuat oleh profesional.
Heong Seok mendadak ragu jika dirinya tidak bisa memberikan penampilan sebagus keduanya. Dia kuat meyakinkan Heong Seok dan menyuruhnya membayangkan seseorang yang disayanginya ketika bernyanyi untuk menghilangkan rasa gugup. Tak lama kemudian penampilan Hobin berakhir. Dia kembali ke belakang panggung dan menanyakan komentar Daegwa. Menjawab dengan jujur, Daegwa mengatakan lagu yang dinyanyikan Hobin sangat bagus. Namun Hobin malah kesal menyadari Daegwa terlihat tenang dan tidak terintimidasi penampilannya. Saat melihat Hobin mendaratkan tinju ke perut Daegwa, Heong Seok berniat membalasnya. Namun Daegwa menahan Hobin dan mengajak Heong Seok membalas perlakuan Hobin dengan penampilan mereka. Pembawa acara memanggil Heong Seok dan Daegwa ke atas panggung sebagai peserta penutup konser. Kim Hanel menarik Mi Jin dan yang lain untuk mendekat ke panggung untuk menyemangati Heong Seok. Produser Hobin yang ada di sana mengomentari wajah Heong Seok yang terlihat menarik. Namun baginya memiliki wajah tampan saja tidak cukup, karena dia tidak akan dapat bertahan lama jika terjun ke industri hiburan. Pembawa acara menanyakan bagaimana Heong Seok bisa ikut dalam konser tersebut. Heong Seok memberitahu temannya yang bernama Daegwa lah yang mengajaknya. Pembawa acara merasa aneh dan mengeluarkan lelucon Heong Seok dan Daegwa adalah dua spesies yang berbeda. Hal itu memancing tawa seluruh penonton di depan panggung. Asisten produser kemudian mengenali Daegwa adalah seorang peserta yang pernah ikut audisi di labelnya. Namun ditolak karena penampilannya yang tidak menarik. Di panggung pembawa acara mengumumkan keduanya akan membawakan lagu ciptaan sendiri yang berjudul Fly High. Saat musik mulai berputar, Heong Seok salah mengambil nada sehingga Hobin yang menonton penampilan tersebut pun mentertawainya. Produser juga tertawa mengejek karena Heong Seok hanya menjual wajahnya saja. Heong Seok berusaha mengendalikan dirinya dan mengingat semua latihannya. Dia tidak bisa menyanyiakan semuanya begitu saja. Daegwa memutuskan mengambil bagiannya dan menyanyikan rapnya. 오늘도 이렇게 하루가 지난 두려운 내일과의 살을 상황은 나를 더욱 작아지게 만들기만 하. Hobin dan seluruh penonton pun dibuat terkejut dengan suara serta kemampuan Daegwa yang luar biasa. Heong Seok mengingat kata-kata Daegwa untuk mengingat orang yang disayanginya agar rasa gugupnya hilang. Ia memikirkan ibunya dan berhasil mendapatkan rasa percaya dirinya kembali. Saat Heong Seok akhirnya menyanyikan bagiannya dengan sempurna, produser dan Hobin serta seluruh penonton pun terkesima dengan penampilan tersebut. Basco bahkan sampai menangis karena tersentuh dengan lirik lagu keduanya. Produser diam-diam ikut terhanyut menikmati penampilan keduanya sambil menggerakkan jarinya mengikuti irama lagu. Tepuk tangan riuh pun membanjiri penampilan Heong Seok dan Daegwa ketika lagu yang dinyanyikan berakhir. Pujian juga diberikan penonton kepada Daegwa membuatnya merasa sangat senang. Heong Seok mengajak Daegwa melakukan tos mengungkapkan kelegaan mereka karena berhasil menyelesaikan lagu dan menerima sambutan yang menyenangkan. Ketika konser selesai, Daegwa dan Heong Seok pun diumumkan sebagai pemenang. Teman-temannya pun ikut berkumpul untuk berfoto bersama. Dari kejauhan, Hobin dan Jeongki kesal karena kalah. Mereka menganggap keduanya berhasil menang karena wajah Heong Seok. Tetapi produser datang dan memberitahu Heong Seok dan Daegwa bisa menang karena memiliki bakat alami. Hobin dan Jeongki pun ditinggalkan karena keduanya dianggap gagal dan produser mengurungkan niatnya mendebutkan mereka. Produser mendatangi Heong Seok dan Daegwa. Ia meminta maaf atas perlakuan mereka saat audisi yang kurang mengenakan. Daegwa mengira produser akan memberikan kartu nama untuknya. Namun ternyata ia hanya tertarik dengan Heong Seok. Meski begitu, Heong Seok tidak tertarik dengan tawaran sang produser dan lebih memilih menolaknya. Di suatu tempat, selebriti papan atas bernama DG menghampiri sebuah acara penghargaan. Dia mengirimkan video yang ditontonnya kepada Crystal.
Saat gadis itu menonton video tersebut, Crystal mengenali laki-laki yang bernyanyi untuk murid SMA yang bertarung melawan Jongkeon. Selain itu, ia juga mengenali lagu tersebut adalah lagu yang dinyanyikan laki-laki yang bekerja di Toshiba. Crystal meyakini laki-laki itu sama seperti dirinya, di mana mereka memiliki dua tubuh berbeda. Keesokan harinya, Heong Seok bangun dan bertukar tubuh untuk berangkat ke sekolah. Meski dirinya memiliki dua tubuh berbeda, Heong Seok akan menghargai kehidupannya serta seluruh teman-teman yang dimilikinya saat ini. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Kesimpulannya, keseluruhan cerita cukup bagus karena mengangkat topik nyata tentang perundungan, diskriminasi, pelecehan, dan tekanan media sosial yang berpengaruh terhadap psikis seseorang. Cerita ini juga memiliki drama, komedi, misteri, dan bagian-bagian ketika perundungan bikin Mimin kesel banget. Karakternya juga dikembangkan dengan sangat baik karena masing-masing memiliki peran penting dalam cerita. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.